Mang, gede mang Iwan. Iya begal yo. Begal. Karunya ditusukan, oi. Beginilah aksi kejar-kejaran antara warga dengan seorang pelaku begal di perkebunan warga di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku yang terjerumus ke dalam selokan akhirnya berhasil ditangkap dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku sebelumnya menganiaya dan menikam seorang pengendara ojek online. Dari keterangan saksi, pelaku saat itu hendak membawa kabur motor dan sempat menikam korbannya. Namun aksinya itu diketahui warga hingga pelaku dikejar dan akhirnya tertangkap. Saya ngelihat motor ngegeletak di tengah jalan, kirain saya mah kecelakaan atau gimana. Pas saya samperin ke TKP, ternyata si korban lagi ditusukin sama pisau sama tersangka. Pas waktu datang saya dia panik, dia langsung mau lari pakai motor sama saya dihadang. Nah dia kewalahan, dia langsung lari ke kebun, masuk ke kubangan. Di situ saya tangkap. Segitu. Korbannya mengalami luka tikam langsung dibawa ke rumah sakit Cibabat. Sementara pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Cisarua guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI, RTV. Gagal berakhir damai, pelaku yang memaksa seorang siswa untuk bersujud dan menggonggong layaknya binatang akhirnya menjadi tersangka. Sementara itu, seorang ibu di Batam tega menganiaya anak kandungnya karena tidak hafal ayat pendek Al-Quran. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Seorang bocah perempuan berinisial SF yang masih duduk di bangku kelas 6 SD babak belur akibat dianiaya ibu kandungnya berinisial ZR. Korban diselamatkan tetangga rumahnya dalam kondisi tak berdaya dengan leher terlilit rantai besi. Polisi pun langsung menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Bengkong, Harapan 2, Batam. Menurut polisi, awalnya pelaku meminta korban untuk menghafal ayat pendek Al-Quran. Jika korban tidak bisa, maka korban dilarang berangkat sekolah. Namun pelaku juga berdalih, korban kerap mencuri barang-barang milik tetangganya, berbohong, dan suka kabur dari rumah hingga berhari-hari. Pelaku menganiaya korban menggunakan sapu, rantai, hingga tali rafia. Dikarenakan dia ada menyembunyikan handphone mamanya. Cuma setelah kita tanya sama anaknya, dia ngambil handphone itu, dia sengaja buka YouTube untuk mencari hafalan itu, seperti itu. Jadi dia pengen mengingat-ingat dari situ juga. Sebenarnya kalau dari awal anak itu ngaku, saya tanya dia mencuri, dia ngambil barang itu sekali dua kali. Saya nggak mungkin ngelakuinnya, cuma karena dia nggak ngaku-ngaku. Setelah saya emosi, saya kesal, baru anak itu ngaku. Ya. Polisi akan memberikan pendampingan psikologis kepada korban dan memberikan perlindungan. Sementara pelaku kini ditahan di Mapolsek Bengkong. Dari Batam, Kepulauan Riau, Saugi Sahab untuk CSI, RTV. Modus pencurian semakin hari semakin beragam. Kali ini tak lagi satu unit motor yang dibawa kabur maling, namun pelaku nekat mencopot satu persatu bagian motor untuk dijual kembali. Sahabat, berikut deretan kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih saya Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Kita lihat yuk, malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja ya? Ulala, di viral yang pertama
pertama nih, ada kehebohan yang terjadi di depan sekolah SMAK Gloria 2, Surabaya, Jawa Timur. Gara-garanya ada orang tua siswa yang gak terima si anaknya jadi korban ejekan temannya. Nah, jadi si ayah siswa korban ejekan itu tiba-tiba datang nih ke sekolahan anaknya, terus ngamuk-ngamuk. Dia pun balas dendam lah itu sama si pengejek anaknya. Tapi inilah yang bikin netizen geram karena cara balas dendamnya dinilai tidak manusiawi. Ayah korban ejekan itu datang sambil bawa pengacara tuh ke sekolah tempat si pengejek berada. Dan kebenaran lagi ada orang tuanya juga di situ. Sudah, enggak apa-apa, sujud. Sujud, enggak apa-apa. Sudah, yuk, biar selesai. Menggogong, Tan. Apa, biarin. Nah, ini nih yang dinilai netizen gak manusiawi. Si pengejek anaknya itu diminta Ivan, orang tua siswa korban ejekan tadi, buat bersujud sebagai permintaan maaf. Tapi disuruh sekalian menggonggong layaknya binatang anjing. Wah, bener-bener balas dendam ya, Pak. Ternyata alasan Pak Ivan meminta si pengejek menggonggong itu karena si pengejek lebih dulu menghina anaknya dengan sebutan mirip anjing pudel. Terus nih yang bikin netizen makin kesel, orang tua siswa pengejek yang ada di lokasi nggak bisa membela anaknya, bahkan melawan si Pak Ivan ini nih agar menghentikan cara menegurnya itu. Tapi akhirnya masalah ini udah selesai secara kekeluargaan ya untuk sementara. Nah, Pak Ivan dan orang tua teman anaknya itu udah menandatangani surat damai. Ayo, makanya jangan dikit-dikit ngamuk. Jadi orang tua tuh yang elegan gitu loh. Kan bisa minta pihak sekolahnya buat dimediasi, ketemu antara korban sama si pelaku pengejekannya. Jadinya mukanya nggak viral di mana-mana gitu tuh. Dihujat netizen kan. Kita lanjut yuk, berikutnya nih. Apa itu mencuri bawa kabur motor dengan jebol kunci? Ih, nggak zaman, kata si pencuri di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan ini nih. Jadi si pemilik sepeda motor satu ini terkejut-kejut karena melihat, loh kok ban motor, knalpot sama velg motornya gundul ya guys ya. Iya bener nih, jadi yang dibawa kabur bukan semotor-motornya lagi, tapi cuma meretelin ban belakang, knalpot motor sama velg di bagian belakangnya juga. Ban sama velg depannya mah ternyata aman ya say, nggak ikut dipretelin. Kaget nggak? Kaget nggak? Ya kaget lah, masa enggak? Iya, motornya nggak dicuri. Tapi ini gimana caranya coba say buat pulang ke rumahnya? Tetap nggak bisa kan ya wey? Jadi si motor ini tuh diparkir sama korban di pantai belakang Stadion Barombong, Makassar. Ditinggal sejam 2 jam lah buat mancing di sekitar situ. Pas balik udah gundul begini deh say bagian belakangnya. Depan tidak, Ji. Mau bilang pakai kunci pengaman ganda, tapi ini perintilan motornya nih yang dicuri. Ya semoga si abangnya sampai rumah nggak diomelin istri ya bang. Udah ikan hasil mancingnya nggak dapet, balik-balik motornya udah gundul gitu. Tapi ya namanya musibah ya say, siapa juga gitu loh yang mau. Ya udah berita yang terakhir nih. Nah ini ada satu toko baju grosiran di Tanah Abang, Jakarta Pusat yang berkali-kali jadi korban kemalingan. Mana pelakunya selalu emak-emak lagi. Dan ternyata beberapa aksi pencurian di tokonya itu terekam nih di kamera CCTV toko. Udah kehilangan 2 barang, yaitu tablet operasional toko sama HP milik pegawai. Nah di sini nih tuh emak-emak yang pakai kerudung hijau itu tuh ya pelakunya. Dia sengaja banget tuh say bikin sibuk si pegawai dengan meminta beberapa model baju, terus ditumpuk-tumpuk lah itu sama dia di atas meja toko. Nah, sementara posisi tabletnya tuh ada deket pegawai, tapi emang sengaja ditumpukin juga sama si pelaku biar gampang gitu diambilnya ya, nggak kelihatan sama pegawai dan juga pelanggan toko yang lain.
Padahal nih, beberapa hari sebelumnya si pegawai juga baru kehilangan HP karena ditaruh di meja toko juga dengan modus yang sama ya, yaitu numpuk-numpukin baju di atas meja toko. Wah, udah lihai sih ini masih emak-emaknya ya. Soalnya kayaknya nih, Miss Bina lihat orangnya sama tuh dari ciri-ciri badannya. Di akun medsos tokonya minta biar wajah si pelaku ini diviralin nih biar cepet ditangkep. Tapi susah kan pakai masker. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nih Miss Binal bantu viralin juga ya, tayangin biar pelakunya cepet ketangkep. Tapi kamu nih besok-besok lebih waspada kalau lagi jaga toko, lagi sibuk gitu ngelayanin pembeli. Jangan sembarangan ngeletakin HP atau barang-barang berharga lain ya. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kau berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dadah. Ya, usai viral karena meminta si pengejek anaknya untuk bersujud dan menggonggong layaknya anjing, Ivan, pengusaha hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur itu akhirnya ditangkap. Ivan ditetapkan sebagai tersangka perundungan dan persekusi terhadap anak di bawah umur. Tak jadi berakhir damai secara kekeluargaan. Kasus arogansi pengusaha hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur yang semula berniat membela sang anak justru berbuntut panjang. Ivan Sugianto ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya di terminal kedatangan Bandara Juanda dalam penerbangannya dari Jakarta. Berdasarkan video yang viral di media sosial, polisi menetapkan Ivan sebagai tersangka kasus perundungan dan persekusi terhadap anak di bawah umur. Bahwa yang bersangkutan tidak terima anaknya dibully. Sebelum ditahan, tadi juga sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan kepada tersangka dan dokter menyatakan tersangka sehat, sehingga langsung kami bawa, tadi rekan sudah lihat, langsung dibawa ke ruang tahanan negara Polrestabes Surabaya. Ivan kini harus bertanggung jawab atas sikap arogansi dan tidak semena-menanya pada 21 Oktober lalu. Ia pun terancam hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solehul Hadi untuk CSI, RTV. Seorang bocah ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan di Banyuwangi, Jawa Timur. Diduga bocah berusia 7 tahun itu menjadi korban pembunuhan. Warga desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur, digegerkan dengan ditemukannya jasad bocah berinisial DC di area persawahan tak jauh dari rumah orang tuanya. Diduga DC menjadi korban pembunuhan. Dari pemeriksaan awal polisi, sebelum dibunuh, korban diduga diperkosa terlebih dahulu. Di sekitar lokasi terdapat kancing baju milik korban yang berceceran. Disinyalir baju korban dibuka secara paksa oleh pelaku. Sebelumnya, orang tua korban bersama guru serta kepala sekolah mencarinya lantaran korban tak kunjung pulang ke rumah sepulang sekolah. Sampai rumah, akhirnya orang tua menghubungi guru atau wali kelas daripada korban. Akhirnya bersama-sama mencari dan kemudian menemukan korban sudah dalam keadaan meninggal. Sementara kalau kami lihat tadi ada di TKP ada kancing yang bertebaran dan kondisi celana terlepas. Kemungkinan berarti ada dugaan itu dibuka paksa. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Genteng untuk diotopsi. Sementara hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI, RTV. Ya sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan tanpa kita sadari, seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita agar kita terhindar dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana.
Halo sahabat, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Aduh, keras banget ini. Kayak ada yang ganjel dah. Waduh, ada codetnya lagi. Ah, keras ini mah. Pelan-pelan coba. Waduh, diganjel ini. Lah, bangun dah. Bangun gak tuh ya? Coba lihat. Gimana sih ini? Pakai diganjel lagi, digembok. Aduh, nyangkut apaan tuh? Coba dulu dah, pelan-pelan kita sambil WA. Aduh, pura-pura aja dulu. Coba sekali lagi, siapa tahu bisa ya nggak? Lumayan nejekin nomplok. Aduh, keras ini. Coba kita akalin sekali lagi kali ya. Standarnya juga nggak mau ini. Wih, aduh, berisik lagi suaranya. Wah, ya beneran dia bangun nih. Udah balik. Sahabat, lihat tuh dari video tadi, kicik-kicik otak-atik motor, malah nggak nyala motornya. Aduh, jadi takut kan, jadi mondar-mandir si malingnya. Kalau kata si maling sih, gagal lagi. Kasihan tuh sahabat. Nah, kasihan sih, tapi ya maling sih. Nah sahabat, menggunakan alarm dan kunci ganda pada kendaraan kita menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kendaraan kita. Dan terima kasih juga bagi Anda sahabat yang sudah mengantisipasi dengan membantu kami pihak kepolisian dengan memasang alarm ataupun kunci ganda pada kendaraan. Untuk itu sahabat, tetap waspada dimanapun Anda berada. Pabrik tisu di kawasan Cikampek, Jawa Barat terbakar. Api merembet ke sejumlah gedung di lokasi itu. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Api membakar pabrik tisu di kawasan industri Pupuk Kujang, Cikampek, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin cepat merembet ke sejumlah gedung yang ada di area tersebut. Penyebab kebakaran diduga dari meledaknya salah satu mesin yang ada di dalam pabrik. Api kemudian membakar kertas-kertas bahan baku tisu. Sejumlah karyawan pabrik pun sempat menyelamatkan puluhan gulungan tisu. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.